Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam materi mikroba patogen utama yang disusun oleh tim dosen mikrobiologi Fakultas Farmasi UHAMKA tahun 2025. Adapun sub CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan mikroba patogen utama. Indikator pembelajaran yaitu ketepatan dalam menjelaskan mikroba patogen utama. Berikut adalah integrasi AIK berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 83 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila wabah itu berjangkit, sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar melarikan diri. Kita langsung masuk ke dalam materi inti, yaitu mikroba patogen utama. Kita mulai dari penularan penyakit. Jadi penularan penyakit bisa melalui kontak langsung atau direct transmission, bisa juga yang indirect. Untuk direct transmission ada kontak langsung, yaitu dengan ciuman, hubungan seksual, ataupun kontak langsung dengan tanah ataupun tumbuh-tumbuhan yang mengandung agen infeksi. Kemudian ada kontak dekat. Nah, kontak dekat ini juga termasuk ke dalam kontak langsung melalui droplet ataupun aerosol. Kita tahu bahwa droplet itu adalah suatu partikel kecil yang terdiri dari cairan yang tersuspensi di udara. Itu ya, dapat berupa, contohnya bisa dapat berupa batuk ataupun bersin ataupun bahkan ketika saat berbicara. Jadi untuk si penderita yang membawa agen infeksi, penyakit dapat tertular lewat droplet ataupun aerosol. Kemudian ada transmisi yang indirect atau yang tidak langsung. Jadi untuk yang indirect ini adalah perpindahan suatu agen infeksi dari suatu reservoir ke host atau inang yang rentan melalui udara, kemudian melalui benda-benda mati, contohnya makanan, kemudian air ataupun produk biologi dan benda mati lainnya. Kemudian bisa juga melalui perantara yang hidup ataupun vektor. Kita ingat kembali bahwa dalam hal ini kita tidak lepas dalam istilah infeksi, kemudian patogen dan penyakit, kemudian yang berkaitan dengan mikroba patogen utama. Untuk itu kita ingat kembali apa itu infeksi, patogen maupun penyakit. Infeksi sendiri adalah suatu kondisi medis yang disebabkan oleh mikroorganisme atau masuknya mikroorganisme patogen, ya, mikroorganisme patogen tepatnya seperti bakteri, virus, jamur ataupun parasit ke dalam tubuh manusia ataupun inang dan menyebabkan terjadinya inflamasi atau kerusakan pada jaringan tubuh. Ataupun infeksi ini adalah pertumbuhan dan perbanyakan dari mikroorganisme ataupun mikroba dalam tubuh dengan ataupun tanpa menimbulkan penyakit. Karena ada yang penderita tersebut ini istilahnya jadinya karier, ya, karena tanpa menimbulkan penyakit, tapi manusia tersebut, contoh ini manusia tersebut dia membawa si agen penyebab penyakit atau agen infeksi. Kemudian patogen sendiri adalah golongan mikroorganisme ataupun mikroba yang dapat menimbulkan penyakit pada inangnya, ataupun mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ataupun kerusakan pada tubuh dari inangnya. Jenis patogen banyak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada bakteri, virus, jamur, ataupun parasit, ya. Penyakit sendiri adalah kondisi abnormal yang secara negatif mempengaruhi struktur maupun fungsi sebagian bahkan keseluruhan dari tubuh makhluk hidup, ya, dan bukan diakibatkan oleh cedera fisik ataupun eksternal apapun
Kemudian kita lihat beberapa infeksi saluran pada manusia. Yang akan dibahas di sini ada 3, yaitu pertama infeksi saluran pernafasan, kemudian infeksi saluran pencernaan atau gastroenteritis, kemudian infeksi saluran kemih. Nah, untuk infeksi saluran pernafasan adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan manusia. Tentunya kita bahas ini adalah beberapa infeksi saluran pada manusia ya. Jadi ada ISP menyerang saluran pernafasan. Contohnya ada yang atas ya, pernapasan manusia bagian atas dan pernapasan manusia bagian bawah. Nanti ada saluran pencernaan gastroenteritis, ini pada dinding saluran pencernaan, terutama ini di lambung dan juga usus. Sedangkan kemih ini pada organ yang termasuk ke dalam sistem kemih seperti ginjal, ureter, kandung kemih, uretra yang mengalami infeksi. Kita lihat satu-satu. Ini adalah infeksi saluran pernafasan. Tentunya ISP disebabkan oleh patogen yang persebarannya melalui udara atau airborne pathogen. Dibedakan menjadi 2 bagian, infeksi saluran pada pernafasan atas, kemudian infeksi saluran pernafasan bawah. Nah, untuk bagian atas itu terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan. Contoh penyakitnya adalah pilek, sinusitis, tonsilitis, laringitis. Tentunya ini nama penyakitnya menyerang organ yang sesuai dengan nama penyakitnya ya, seperti laringitis itu menyerang laring, tonsilitis itu menyerang tonsil gitu ya. Kemudian infeksi saluran pernafasan bawah ini terjadi pada jalan nafas dan juga paru-paru, contohnya bronkitis ya, kemudian bronkiolitis, kemudian pneumonia. Nah, bronkitis itu adalah kondisi yang menyerang peradangan, yang menyerang atau penyakit atau peradangan pada bronkus ya. Bronkus itu saluran udara yang membawa udara ke paru-paru ya. Kita nanti belajar kembali struktur dari anatomi dari paru-paru. Yang bronkiolitis itu pada bronkiolus. Jadi beda ya antara bronkus dengan bronkiolus gitu ya. Nama penyakitnya juga berbeda. Kemudian infeksi saluran pernafasan umumnya disebabkan oleh golongan bakteri dan virus yang bisa menyerang semua usia. Nah, ini agen penyebab infeksi ya pada saluran pernafasan atas. Kemudian ada untuk bakteri, ada Streptococcus grup A, kemudian ada Bordetella pertussis sama Corynebacterium diphtheri. Kemudian infeksi saluran pernafasan bawah itu virusnya adalah virus influenza A, kemudian ada human metapneumovirus, kemudian ada coronavirus, kemudian ada varicella zoster virus. Untuk bakteri itu dari golongan ada dari Streptococcus pneumonia ya. Ini menyebabkan pneumonia, kemudian ada Klebsiella pneumonia, kemudian ada Staphylococcus aureus dan Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. Kemudian kita lihat lagi infeksi saluran pencernaan. Kalau tadi adalah infeksi saluran pernafasan. Untuk infeksi saluran pencernaan disebabkan oleh patogen yang persebarannya melalui makanan atau foodborne pathogen. Sistem pencernaan sendiri untuk kita ketahui itu terdiri dari sejumlah organ mulai dari mulut sampai dengan anus. Ya, selain itu juga terdapat peranan organ hati, pankreas, dan kantung empedu. Gejala-gejala umum yang terjadi pada gastroenteritis adalah dari diare, muntah, demam, kemudian sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, bahkan sakit perut. Nah, beberapa golongan agen infeksi penyebab infeksi pada saluran pencernaan dari virus, bakteri maupun parasit ya. Nah, untuk parasit itu ada contohnya Entamoeba yang menyebabkan penyakit BAB berdarah, kemudian ada Cristosporidium. Nah, untuk yang virus itu ada yang penyebab utamanya yaitu norovirus dan rotavirus, adenovirus dan astrovirus. Kemudian untuk infeksi bakteri ada Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysentery, kemudian Vibrio cholera dan lain-lain.
Untuk infeksi saluran kemih atau ISK itu terdiri atas dua bagian berdasarkan bagian yang terinfeksi, ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, sistem pada saluran kemih ini untuk yang bagian atas adalah ginjal dan ureter. Untuk saluran kemih bagian bawah yaitu kandung kemih dan uretra. Nah, secara umum terjadi pada kandung kemih dan uretra untuk bagian yang bawahnya. Nah, ISK sendiri dapat menyebabkan penyakit urosepsis. Ini adalah kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke pembuluh darah atau darah gitu ya. Jadi menyebabkan tekanan darah turun hingga menyebabkan ke arah kematian. Gejala umumnya ada demam, kemudian terasa sakit di bagian perut dan panggul, nyeri saat buang air kecil, dan muncul atau timbulnya darah dalam urin. Nah, umumnya ISK sendiri disebabkan oleh infeksi bakteri, contoh Escherichia coli, Chlamydia, dan Mycoplasma. Beberapa mikroba ini juga menyerang bagian urogenital seperti Neisseria, Treponema, Leptospira, Gardnerella, Trichomonas vaginalis. Ini golongan parasit ya, golongan protozoa. Parasit golongan protozoa. Kemudian kita lihat lagi infeksi mikroba lain yang menyerang pada kulit dan mata, kemudian sistem syaraf dan sistem kardiovaskular dan sistem limfatik. Dari 3 saluran di atas itu ya, ada beberapa mikroba, golongan bakteri dan virus yang menyerang bagian kulit dan mata. Contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus pyogenes, kemudian Pseudomonas aeruginosa, ini menyerang kulit, kemudian ada Propionibacterium acnes, ini yang menyerang jerawat, dan Chlamydia trachomatis yang menyerang mata. Untuk virus pada kulit dan mata ada cacar, herpes, campak maupun rubella. Kemudian kita lihat Mycobacterium tuberculosis ya. Mycobacterium tuberculosis sendiri merupakan bakteri berbentuk basil ataupun batang seperti gambar di sebelah kanan ini. Panjangnya sebagai berikut, hidupnya tunggal dan ataupun bergerombol, jadi berkoloni, tidak bergerak, tidak berspora. Termasuk bakteri gram positif yang tahan asam karena memiliki asam mikolat. Dan sifatnya adalah aerob obligat. Aerob obligat itu sangat membutuhkan oksigen yang tinggi seperti paru-paru kita. Nah, dapat bertahan hidup dalam udara yang sangat kering dan dalam kondisi dingin, kemudian dapat bersifat dorman dan akan aktif kembali jika menginfeksi host. Untuk Mycobacterium tuberculosis sendiri menyebabkan penyakit TB, ya, terkenal dengan penyakit tuberkulosis atau TB, yang dapat menyerang hampir dari semua kelompok umur dari anak-anak sampai lansia. Sumber penularannya adalah melalui droplet tadi, ya, seperti disampaikan di awal. Droplet itu dalam bentuk tetesan dalam udara, mungkin dapat berupa ketika batuk ataupun bersin sehingga menyebarkan bakteri dalam bentuk droplet. Penularannya tentu melalui perantara udara. Ada 2 tipe TB, yaitu laten TB dan juga aktif TB. Untuk yang laten TB itu tidak memiliki gejala dan tidak menular, sedangkan yang aktif TB itu memiliki gejala dan menular. Pengobatannya kombinasi antara isoniazid, kemudian streptomycin dan APS, sedangkan pencegahannya lewat vaksinasi BCG. Untuk virus influenza, ini merupakan virus RNA famili dari Orthomyxoviridae, menyebabkan penyakit flu sangat berbeda dengan pilek ya. Penyebarannya melalui perantara udara juga, sama seperti penyakit TB. Kemudian ada beberapa tipe, mulai dari influenza A, B, C, dan D. Kemudian kita lihat ya, pencegahannya itu melalui vaksinasi, tentunya dengan vaksin flu. Nah, kemudian kita lihat Salmonella. Salmonella merupakan bakteri dari famili Enterobacteriaceae. Bentuknya basil ataupun batang, termasuk bakteri gram negatif, berflagela atau memiliki alat gerak berupa flagel ya, tumbuh pada suasana aerob maupun yang
anaerob fakultatif. Jadi kalaupun tidak cukup oksigen, dia masih tetap bisa hidup. Menyebabkan penyakit salmonelosis mirip dengan nama agen penyebab penyakitnya ya, salmonella, masuk ke dalam tubuh inang melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi. Gejala penyakit baru muncul sekitar 12-36 jam setelah terpapar. Gejalanya seperti diare, demam, kram perut, maupun muntah. Ini contohnya seperti ini ya, salmonella. Pengobatannya dengan antibiotik berupa azitromisin. Gejalanya seperti diare, demam, kram perut, maupun muntah. Ini contohnya seperti ini ya, salmonella. Pengobatannya dengan antibiotik berupa azitromisin, kemudian ada ceftriaxone, fluoroquinolone, pencegahannya melalui vaksin. Kemudian kita lihat virus hepatitis. Virus hepatitis adalah virus yang menginfeksi pada organ hati ataupun hepar. Terbagi menjadi hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Cara penularannya itu melalui benda ataupun alat makan ataupun makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh si virus tersebut gitu ya. Jadi ini adalah virus yang menyebabkan penyakit hepatitis ya. Virus hepatitis virus hepatitis. Namanya juga virus hepatitis yang menyebabkan penyakit hati atau hepatitis juga ya. Ada yang parenteral juga, ini melalui darah. Melalui darah itu transfusi darah, penggunaan jarum suntik atau saliva, bisa lewat feses, urin maupun air mani maupun cairan vagina. Nah, untuk jenis virus yang dari A sampai G itu bedanya mungkin lewat penularan ya. Untuk hepatitis A itu biasanya ditularkan melalui makanan ataupun air yang terkontaminasi. Kemudian hepatitis B itu biasanya ditularkan melalui darah, kemudian cairan tubuh ataupun hubungan seksual. Untuk yang virus hepatitis C itu bisa juga melalui darah yang terkontaminasi, sedangkan yang untuk hepatitis D itu hanya dapat menginfeksi orang yang sudah terinfeksi hepatitis B. Nah, yang untuk E itu ditularkan melalui makanan ataupun air yang terkontaminasi. Nah, ini berikut sudah dalam bentuk tabel perbedaan antara virus hepatitis A sampai hepatitis E. Kemudian kita lihat Candida albicans. Candida albicans sendiri adalah golongan fungi, berarti jamur ya, Ascomycota, yang merupakan fungi dimorfisme. Jadi dapat berupa hifa ataupun kamir atau yeast ya. Ini merupakan mikroflora normal pada kulit, juga pada saluran pernafasan, pencernaan dan genitalia pada wanita. Dapat menyebabkan penyakit namanya candidiasis kalau pertumbuhannya tidak terkontrol atau melebihi dari normalnya, karena termasuk mikroflora normal ya pada manusia. Keberadaannya dapat dikendalikan oleh bakteri flora normal atau probiotik. Nah, keadaan yang dapat menyebabkan penyakit kandidiasis itu adalah pertama penderita HIV, kemudian penyakit menahun atau terjadi gangguan imun, penyakit diabetes mellitus, kemudian gangguan tiroid, kemudian sedang mengkonsumsi obat imunosupresi. Patogenitasnya itu adalah penyebab mikosis oportunistik yang bisa menginfeksi bagian kuku, kulit, mulut, genitalia dan organ lain. Penyebabnya bisa berupa sariawan, keputihan pada kaum wanita. Cara penularannya atau transmisi perpindahannya itu dengan kontak langsung. Kemudian kita lihat HIV. HIV itu merupakan virus RNA. Jadi kalau sudah belajar tentang virus sebelumnya, virus itu terdiri dari dua, ada virus DNA dan virus RNA. Jadi untuk HIV sendiri adalah virus RNA dan termasuk ke dalam famili Retroviridae.
dapat menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ada 2 jenis yang telah dikarakterisasi, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Virus ini menyerang sistem imun dari manusia atau sistem pertahanan seluler seperti sel T helper, makrofag, kemudian sel dendritik. Pengobatannya bergantung pada antiretroviralnya. Nah, penularannya lewat kontak seksual, itu yang paling utama, kemudian kontak darah, bisa lewat transfusi darah, kemudian penggunaan jarum suntik yang bersama-sama. Nah, itu rentan dalam menularkan penyakit atau menularkan virus HIV-nya. Kemudian ada yang secara vertikal, itu dari ibu ke janin pada saat atau selama kehamilan atau pada saat anak dilahirkan. Kemudian kita lihat ada Clostridium tetani. Clostridium tetani merupakan bakteri berbentuk batang atau basil seperti gambar di sebelah ya. Gram positif yang biasanya ditandai dengan warna ungu atau violet, kemudian memiliki alat gerak berupa flagel berspora, bersifat anaerob, berarti dalam kondisi tanpa oksigen dapat tumbuh subur pada jaringan mati di sekitar luka. Kemudian infeksinya terjadi kalau ada luka yang terkontaminasi tanah ataupun kotoran hewan. Bakteri ini menghasilkan toksin namanya exotoxin atau yang disebut tetanus plasmin yang berbahaya. Jadi kalau toksin ini bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat atau SSP kita melalui darah, kemudian menyebabkan kontraksi muskuler spasmodik ya, spasmodik. Kemudian biasanya nanti di daerah leher dan dagu itu terjadi kejang otot bagi si penderita. Gejala awalnya kekakuan dulu pada otot kerongkongan sehingga pada penderita akan sangat sulit untuk menelan. Kemudian kejang pada otot tenggorokan, akhirnya sulit bernafas, kemudian bisa kalau tidak ditindaklanjuti dapat menyebabkan kematian. Kejangnya juga bisa dirangsang oleh faktor cahaya, suara, maupun sentuhan. Pencegahannya dengan vaksin berupa vaksin DPT atau vaksin DT yang berulang. Sekian materi tentang mikroba patogen utama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.